Tidak ada beda. Channel. Gede banget. Bahaya. Jadi itu sabias gitu. Ada putut. Nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati dan saya muliakan para kesepuhan, para pesepuh yang hadir pada malam hari ini, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidil kiram, para kiai, para ajengan, terkhusus guru kita semua al-mukarram Bapak Ustaz Sunita selaku pimpinan Majlis Ta'lim Wassalawat Nurus Sapa'ah, yang mari kita doakan bersama, mudah-mudahan guru kita ini Bapak Ustaz Sunita senantiasa selalu diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah soleh dan solehahkan putra putrinya, dan apa-apa yang menjadi hajat-hajatnya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga tak lupa pula yang saya hormati dan saya muliakan seluruh aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini, yang minta maaf sekali tak bisa disebut jabatannya satu persatu, tapi insyaallah ta'ala tidak akan mengurangi akan rasa hormat dan ta'zim saya. Mari kita juga doakan bersama seluruh aparatur pemerintah di tempat kita, mereka di dalam mengurus kita, membimbing kita, mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga diberikan kemudahan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, program-programnya, sehingga bisa mewujudkan tempat kita menjadi tempat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, para santriawan, santriawati yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan kumpul kita di malam ini di dalam rangka mengagungkan akan hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi acara yang dapat mengundang akan datangnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kumpulnya kita di tempat ini di dalam takzim Maulid Nabi. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaatul ujma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain, bertanya kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajh, yang mana Sayyidina Ali ini mantunya Nabi, suaminya Sayyidah Fatimah, bergelar karamallahu wajh, wajah yang sangat dimuliakan. Di antara salah satu riwayat yang menceritakan Sayyidina Ali mendapatkan gelar karamallahu wajh itu dikarenakan Sayyidina Ali itu apa yang ada di dalam
bagian mukanya atau kepalanya, matanya, telinganya, mulutnya, hidungnya tidak pernah dipakai bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Makanya Sayyidina Ali dapat gelar karamallahu wajah yang dimuliakan. Bahkan Sayyidina Ali itu ibu punya dua mata, itu dua matanya belum pernah digunakan untuk melihat dia punya kemaluan. Jadi seumur hidup Sayyidina Ali nggak pernah lihat kemaluannya dewek. Beda sama kita mah tiap hari dilihatin. Ya. Nah, Sayyidina Husain datang sama bapaknya yaitu Sayyidina Ali, bertanya, "Ayah, dulu tuh kakekku yaitu Nabi Muhammad ketika bergaul dengan para sahabatnya itu seperti apa akhlaknya?" Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, "Sungguh kakekmu itu mempunyai akhlak yang teramat sangat mulia, yang teramat sangat tinggi, yang akhlaknya Nabi langsung dipuji oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la'ala hulukin azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Nah, pada kesempatan ini malam saya ingin menceritakan beberapa akhlak mulia Nabi yang mudah-mudahan setelah Maulid ini kita bisa meniru dan mengamalkannya. Sehingga ketika kita bisa meniru mengamalkan dari akhlak mulia Nabi, maka ini akhlak akan menjadikan sebab kita terhubung dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pun menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan hidup kita penuh dengan keberkahan. Karena sungguh sumbernya rahmat, sumbernya berkah itu adanya di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mendapatkan rahmat dan berkah yang Allah titipkan di dalam diri Nabi Muhammad, maka hendaklah hari ini kita berusaha untuk apa? Mengamalkan, meniru akan akhlak mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ibu bapak nih, kita nih moal bakal bisa tahu betapa mulia dan tingginya akhlak Nabi kalau kita nggak mau ngaji. Karena kita tidak akan tahu tuh akhlaknya Nabi kecuali akhlak Nabi yang mulia itu diceritainnya di mana? Di pengajian. Ya, makanya nih ibu-ibu kudu getol ngajinya. Bapak-bapak ge kudu getol ngajinya. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu mah nggak usah dibilangin pada ideng dewek. Yang rada susah ngaji mah bapak-bapak. Ya, kalau ibu-ibu mah yang namanya pengajian mah di mana baiknya paling banyak. Pengajian tingkat RT yang banyak siapa? Ibu-ibu. Pengajian tingkat RW yang banyak siapa? Ibu-ibu. Pengajian tingkat desa yang banyak siapa? Ibu-ibu. Yang di pengajian suka ngegosip siapa? Terima kasih atas kejujurannya. Ya. Kita nih nggak akan tahu akhlaknya Nabi kalau kita nggak hadir di majelis ilmu. Makanya ibu-ibu kalau di sini ada pengajian hadirin. Bapak-bapak kalau malam ada rotinan hadirin. Kenapa? Karena nanti di majelis taklim itu akan diceritakan bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW yang kita nanti ujungnya akan meniru. Nah, pada kesempatan malam ini saya ingin sampaikan 4 akhlak mulia Nabi. Yang pertama, Nabi itu ibu punya akhlak daimal bisri. Apa daimal bisri? Nabi itu ibu akhlaknya, sifatnya senang yang namanya nyenengin orang. Nabi itu kalau kumpul sama sahabat, itu sahabat senang kumpul sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu selalu menghadirkan kegembiraan kepada para sahabatnya. Maka para sahabat Nabi itu kalau lagi kumpul sama Nabi betah. Kalau udah pisah sama Nabi rindu pengen cepat kumpul lagi sama Nabi.
Makanya nih Bu, kita hidup di dunia ini, jadilah orang yang kehadiran kita itu sangat diharapkan, yang ketiadaannya kita itu sangat dirindukan. Jangan sampai kita jadi orang, adanya kita itu sangat tidak diinginkan, ketiadaannya kita itu sangat diharapkan. Ya, jadi jadilah orang yang apa? Selalu bisa ngegembirain orang lain, karena ini sifatnya Nabi. Kalau kita punya harta, gembirain orang dengan apa? Harta kita. Kali-kali tubuh kalau punya duit traktir tuh besti kita. Jangan kita baik pengen ditraktir sama si besti. Ibu-ibu punya besti? Punya. Nah sekarang mah kita yang neraktir si besti. Ya kenapa? Kalau ditraktir pan seneng. Ibu seneng gak kalau ditraktir? Nah, berarti ini wajah-wajah traktiran doang ini mah. Ya sekali-kali kita neraktir orang. Bapak-bapak ini kalau punya teman, biasanya kita suka ditraktir, gantian kita neraktir orang. Senengin dengan apa? Harta kita. Kalau kita punya jabatan, senengin orang dengan jabatan kita. Gunakan tuh jabatan sebaik mungkin. Arahkan itu jabatan untuk kemaslahatan orang-orang yang ada di bawah kita, yang kita jadi pemimpinnya. Berikan kebijakan yang itu kebijakan menghadirkan kebaikan untuk orang-orang yang kita pimpin. Karena ketika kita benar-benar bijak mengambil keputusan, karena kita menjadi pemimpin, lalu keputusan yang kita berikan kepada anak buah kita, bawahan kita, rakyat kita itu memberikan kebaikan, akhirnya apa? Orang yang di bawah kita jadi senang. Dengan apa? Jabatan kita. Kalau hari ini kita punya pengaruh, jadi orang yang terkenal, ibu jadi YouTuber. Ada nggak di sini YouTuber nih bapak-bapak? Kan biasanya kalau jadi YouTuber kita jadi terkenal, banyak fans. Nah ibu senangin tuh fans kita. Kalau bahasa sekarang mah anak bocah sekarang mah disebutnya follower. Ibu punya follower enggak? Berarti ibu nggak terkenal tuh. Ya kalah sama saya mah Bu udah ada di YouTube, alhamdulillah ada yang masukin. Ya cuman saya lihat tuh yang nontonnya cuma 43 orang baik, nggak naik-naik. Ya maklum tuh Bu, Ustadz kampung orang laku, beda sama Ustadz kota. Ya Ustadz kampung mah Bu dipanggilnya nggak pernah didatengin, cukup lewat WA doang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya mau muludan, terus tanggal segini kosong apa enggak? Kosong. Udah ya Ustadz tandain, ntar hari haknya ditunggu gitu bedoang. Tapi kalau Ustadz yang mahal mah kita datang ke sono ke rumahnya, kita ngobrol sama manajernya, sekalian kita masukin DP. Kan Ustadz yang mahal mah kudu pakai DP Bu. Ya kalau nggak pakai DP mah nggak datang. Lah kita mah Bu ditelepon doang ya datang. Kita gini sama Ustadz Sumita ditelepon doang sama datang. Ya tapi kemarin sih dia main ke rumah saya. Ya main ke rumah saya, cuman nggak bawa apa-apa, main doang dia mah. Ya tapi alhamdulillah Bu senang nih, temen lama saya beberapa belas tahun nggak pernah ketemu. Pas ketemu ya Allah Bu mukanya dia mah tua. Ya kita mah kan muda udah tua aja Bu, dia mah boros mukanya. Ya tapi alhamdulillah emang muka keadaan dia mah dituntut kudu dewasa gitu Bu. Jadi mukanya kudu rada tua. Kenapa? Karena gaulnya sama yang tua-tua baik sih dia mah. Ya beda sama saya, sama gaulnya sama yang muda-muda gitu. Kalau habis pengajian banyak tuh yang muda-muda minta foto sama saya mah. Cuman malam ini mas saya tidak menerima foto dengan nenek-nenek, maaf ya Nek ya. Ya senangin tuh follower kita dengan apa? Dengan apa yang kita bisa. Senengin ada pertemuan, traktir follower kita. Ustadz, kita mah bukan orang terkenal, kita mah orang punya jabatan, kita mah bukan orang kaya, harta pas-pasan. Kenapa diem di Perum? Karena di Perum pan dicicil. Saya mah rumahnya tipenya S. Rumah sangat sederhana, sisi sawah sehingga susah selonjor, susah senggama. Ya, boro-boro buat traktir orang Ustadz, buat cari adik susah.
Gimana bisa ngebahagiain orang? Ada ibu bisa ngebahagiain orang, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan pengaruh kita. Dengan apa? Dengan senyuman. Karena kata Nabi, tabassumuka fi wajhi ahika lakas sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu nilainya sedekah. Dan kalau kita ketemu sama orang, kita lemparkan senyuman, pasti orang yang kita lemparkan senyuman itu akan gembira hatinya. Coba saya mau nanya sama ibu-ibu nih, ibu punya tetangga, punya saudara, pas ketemu teh masya Allah bu, dia punya mukanya ditekuk, serem mukanya kayak patok kuburan. Kira-kira kalau kita ketemu sama dia, kita resep apa ora? Ora. Tapi ibu ketemu tetangga, ketemu saudara, pas ketemu kita papasan, dia lemparin senyum, kita kira-kira hati kita gembira apa enggak? Hati kita seneng apa enggak? Kira-kira di dalam hati kita ada keseudonan moal? Tapi coba kalau ibu ketemu sama teman, sama saudara, pas ketemu teh baut, bu camberut, pasti ibu teh hati teh bakal bertanya-tanya, kunaonnya baut wae? Kenapa ya cemberut baik? Apa marah sama saya? Ya, cuman nih bu, kalau kita ketemu sama saudara, sama teman baut, kita jangan seudon. Mungkin lagi sakit gigi. Atau ibu ketemu di jalan, kita masih senyum, dia mau malah lari. Jangan kita seudon. Kunaonnya amplok jeung urang kalah lompat. Jangan seudon. Anggap ibu, mungkin dia lagi pengen berak. Ya, makanya ketemu abah kita langsung buru-buru pergi. Nah, senyum deh bu. Senyum pan murah, nggak kudu pakai duit, nggak kudu punya jabatan, nggak kudu kita punya follower. Ketemu saudara senyum. Nih ibu-ibu tadi datang ke sini disambut senyuman, enak nggak sama yang punya ajat sini? Datang ke sini disambut sama Pak Ustadz Sunita senyum, seneng nggak ibu? Disambut sama istrinya senyum, ibu seneng nggak? Seneng. Balik dari sini ibu dibawain berkat, seneng nggak? Seneng. Udah dapat berkat? Belum. Ibu belum dapat berkat. Ini pan di atas ntar nih rebutan. Ya, ini kayak di saya kayak bu. Saya mah cuman kalau rebutan bukan ciki saya mah bu. Saya mah ya ember, saya mah gayung, baju gitu. Ada duit 100.000 banyak tuh ya. Cuma sayur kangkung ya mah bu. Ciki. Tapi ntar ini mah kegembiraannya Ustadz Sumita. Pengen ngegembirain ibu, ya makanya mudah-mudahan nih kegembiraan diterima sama Allah Ta'ala. Ya, kenapa nih bu? Ibu hari ini nih bikin orang tersenyum. Besok nanti di akhirat bu, ketika ibu dibangkit di yaumil kiamah, ibu akan disambut oleh sosok yang ini sosok tampan rupawan, yang ketika di dunia kita belum pernah lihat ini sosok yang tampan rupawan. Ketika dibangkit dari kubur kita nanya, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Dia jawab gini ibu, Ana Al-Faroh. Aku ini kegembiraan yang waktu di dunia engkau masukkan ke dalam hatinya orang yang beriman. Hari ini aku dijadikan Allah menjadi satu bentuk rupa yang indah yang akan menemanimu untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Artinya ibu, kalau hari ini kita sering gembirain orang, kalau hari ini bapak sering gembirain orang, maka besok nanti di yaumil kiamah akan banyak yang membela kita ketika kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Ya, makanya ibu usahain dah habis maulidan teh. Kita mah kalau ngasih mah nggak bisa dan bukan orang kaya. Kita buka jabatan nggak punya, kita juga follower nggak punya. Ini pulang mulu dan senyum. Besok ibu pas ketemu ama laki senyum. Ya, ibu kalau ketemu laki senyum apa camberut? Senyum. Karena kalau ada perempuan depan lakinya senyum, maka rahmat Allah turun kepada itu perempuan. Sebaliknya bapak, kalau depan istri kita bapak tersenyum, maka turun rahmat dari Allah. Makanya kalau suami istri ketika bertemu saling melemparkan senyuman, itu suami istri adalah suami istri yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ya, apalagi ibu ketika ketemu sama suami, ibu teh langsung pegang tangan suami. Kalau ada suami istri berpegangan tangan sambil dipenuhi dengan senyuman,
maka selama berpegangan tangan itu kita punya dosa dihapus oleh Allah Ta'ala. Jadi dosa ibu teh pada morolog. Ibu apa tuh morolog? Pada berjatuhan dari sela-sela jari kita. Jadi udah suami istri mah Pak, dosa pengen dihapus sama Allah, dosa ingin dijatuhkan dari tubuh kita, cukup ibu sama laki berpegangan tangan. Selama ibu dan suami berpegangan tangan, selama itu juga dosa Allah jatuhkan dari sela-sela jari kita. Makanya ibu, saya mah kalau ke pasar sama saya punya istri, saya mah suka pegangan tangan bae bu. Saya mah kalau ke pasar tuh sama istri teh pegangan tangan. Apalagi kalau ke mall, pegangin sih saya mah. Apalagi kalau di depan ada toko emas, lebih kenceng megangnya. Non besi ngajakan nyimpang. Ya, jadi ibu kalau senyum depan laki nurunin rahmat. Kita pegang tangan laki kita, dosa kita Allah jadikan dari apa? Sela-sela jari kita pada beguguran. Makanya nih sekarang pulang ngaji nih bu, pegangan tangan sama laki. Ya, sekarang nih bu, ibu-ibu dulu mah pengen baik dipegangin sama laki. Sekarang malah mau dipegangin, mana sih? Ngir akun ku batu lucu ngalikun segala cekalan. Kudunya sama ibu kalau udah lagi punya apa, udah suami istri mah udah halal, kudu lebih banyak cekelanan. Bahkan mun bisa mah jangan tangan doang dicekelanan, pokoknya mah saling cekal-cekalan be. Ya, osok ibu pacekal-cekal aja suami. Ya, suami ibu osok nyekelan ibu. Osok cubak cibik ka ibu. Kudu. Ya, semakin banyak cubak cibik, semakin banyak dosa dijatuhin sama Allah. Ya, bahkan ibu kalau bisa mah ibu teh sama laki itu suka nawarin. Ibu suka nawarin nggak sama laki? Nawarin. Nih, saya mau nanya sama bapak ibu. Ibu pengen ke Mekah nggak? Punya duitnya nggak? Mual berangkat. Tapi nih bu, ada satu amalan buat orang yang udah punya suami mah nih. Kalau ada perempuan nih nawarin badannya ke suaminya, itu pahalanya seperti berangkat ke Mekah. Ya, makanya ibu kalau pengen ke Mekah, ntar pulang ngaji ngomong sama laki, bang, lo tadi ngaji nggak? Lah ngaji, ini orang kelihatan, gua mah di belakang hadirnya. Terus kita kan pengen ke Mekah, pas buka duit wae. Emang lagi orang punya duit, tapi kata Ustadz kalau ada perempuan nawarin badannya ke istrinya, itu ganjarannya seperti berangkat ke Mekah. Tak kira-kira malam sekarang kamu mau apa enggak? Kata lakinya mau. Berangkat tubuh ke Mekah jam 11. Jam 12 istrinya bilang lagi, ayah ke Mekah lagi yuk. Hayuk. 2 kali apa ke Mekah. Jam 1 ngomong deh, ayah ke Mekah deh yuk. Siap ke Mekah rek modaran aingnya. Geus teu kuateun 3 kali ke Mekah. Ya, ieu mah boro-boro nawarkeun ditoel ku pamajikan akieu. Ditoel ya ku salakina ditoel, malam Jumat ditoel kalah ngomong kieu. Nu kitu wae bapak sia mah kos goblok duit wae. Nonggeng ulah lakina. Ya, emang lagi sekarang mah banyak perempuan yang ngeladen ke suami itu karena duit. Karena duit nih. Kalau pas habis gajian tuh nyuguhin kopi ke suami komplit banget. Ada tatakannya, ada tutupnya tuh. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10 sampai tanggal 15 hilang tutupnya. Tanggal 15 sampai tanggal 25 hilang tatakannya. Tanggal 25 sampai tanggal 30 hilang sama gelas-gelasnya. Hati-hati bu, kita ngeladen, kita bakti sama laki, jangan karena duit, tapi kudu karena Allah. Ya, laki kita tuh bu, walaupun orangnya bodoh, tetap wajib kita hormati. Laki kita duitnya dikit, kita mah banyak, usahanya lebih dari kita, tetap laki kita kudu kita hormati. Kenapa? Karena istri yang soleh itu istri yang bisa memuliakan suaminya. Apapun status yang disandang oleh suaminya, dia tetap hargai dan dia tetap hormati.
Makanya mudah-mudahan nih ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini semuanya dijadikan istri-istri yang solehah. Ya. Jadi yang pertama ibu, sifatnya Nabi itu apa? Daimal bisri. Apa daimal bisri? Nabi itu sifatnya selalu pengen nyenangin orang lain. Makanya pulang dari sini jadilah orang yang selalu bisa nyenangin orang lain. Kalau punya harta dengan harta, punya jabatan dengan jabatan, kita punya pengaruh dengan pengaruh kita. Kalau kita tidak, minimal kita lemparkan senyuman ketika ketemu dengan siapapun, terkhusus sama orang yang kita kenal. Karena ibu memberikan senyuman ke saudara kita yang muslim itu nilainya juga sodako. Jadi ibu kalau sodako nggak punya duit, cukup dengan senyuman. Besok nih bu ada panitia muludan, ibu ini besok mau muludan, ibu mau nyumbang nggak? Hehe, ya, ibu mau nyumbang nggak muludan? Hehe, tak, insya Allah kita panitia balik deui. Begitu di jalan ngomong kieu, ari si ibu eta geus sabaraha poe kikituan wae. Nya henteu senyum ge kudu ada temennya, ada waktunya, ya. Yang kedua sifat Nabi itu apa? Lainal zanik. Nabi itu ibu teramat sangat lembut, dia punya hati. Saking lembutnya hati Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad tidak ada sedikit pun kesombongan di dalam hatinya. Makanya kalau hari ini kita jadi orang sombong, kita keluar dari akhlaknya Nabi Muhammad dan jangan berharap kelak nanti di akhirat bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sifatnya apa? Tawadhu. Tadi kan kita tuh baca maulid berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawadu. Nabi itu sifatnya apa? Yang pertama al haya, Nabi itu banget besar rasa malunya. Saking besarnya rasa malu Nabi Muhammad tuh bu, Nabi suatu hari lagi benerin masjid sama para sahabat ibu. Tiba-tiba kain sarung Nabi ke tebak angin, ketiup angin ibu, kelihatan tuh bu, betis Nabi yang putih indah. Nabi mabuk mukanya merah saking malu punya betisnya kelihatan. Nah bocah karang mabuk bukan lagi betis yang kelihatan, makanya nih bu, paha anak perempuan sekarang sama paha ayam lebih mahal paha ayam. Preciken mabo itu paha ayam dibungkus sama yang namanya terigu nggak kelihatan pahanya. Lah pahanya orang Perum sini anak perempuan SMA, masya Allah ablak-ablakan. Yang kalau kita lihat ya Allah kita kira ada resep sedikit. Ya, makanya nih bu, kata Nabi salah satu tanda akhir zaman itu apa? Akan tercabutnya sifat malu dari kaum perempuan. Kalau mau perhatikan ini sudah kejadian di zaman kita sekarang. Coba ibu, yang paling banyak live di TikTok itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Ya, bahkan itu perempuan kalau lagi kumpul gini mah masya Allah kayak setengah ustazah. Tapi kalau lagi live di TikTok ya Allah ala buatan jablay pantura. Ya semuanya kebuka. Ya padahal Nabi itu sifatnya apa? Sadidal haya. Nabi itu sangat begitu besar sifat malunya. Nih perempuan itu bu mahkotanya di sifat malunya. Ya bahkan iman itu kan salah satu bagian dari iman itu apa? Malu. Kalau perempuan makin besar sifat malunya, makin besar juga nilai imannya di hadapan Allah Ta'ala. Tapi makin kecil itu sifat malu di perempuan, berarti makin kecil juga nilai imannya di hadapan Allah Ta'ala. Dan perempuan itu akan tinggi atau tidak derajatnya tergantung seberapa besar atau kecil sifat malunya. Makin besar sifat malunya, makin mulia, makin tinggi akhlak. Makanya mudah-mudahan ibu, Allah Ta'ala tidak mencabut sifat malu di anak-anak perempuan kita. Allah titipkan sifat malu sehingga mereka terjaga dari keburukan-keburukan fitnah akhir zaman. Kenapa? Karena yang namanya malu itu sebagian dari iman. Nah yang kedua sifatnya Nabi itu watawadu. Nabi itu teramat sangat tawadu.
Makanya nih kita umatnya Nabi Muhammad, jadilah orang yang tawadu. Kalau kita jadi orang kaya lah yang tawadu. Jangan jadi orang kaya yang sombong. Kira-kira ibu di Perum sini ada orang kaya yang sombong nggak bu? Ada. Ya kalau naik mobil Masya Allah bu nggak mau ketemu sama kita. Kalau di pengajian mentang-mentang gelangnya banyak, itu tangannya nggak pernah mau diem. Gerah ya bu di sini mah, gerah ya bu. Coba itu kipasnya dinyalain. Kenapa? Pengen kelihatan gelangnya. Ada di sini ibu-ibu yang suka pamer gelang, ada. Titip sama orang sini kalau ngaji jangan suka pamer gelang. Kenapa? Di majlis taklim itu enggak semuanya ibu-ibu pada punya duit. Bener gak bu? Yang kedua, terkadang di majlis taklim itu ada ibu-ibu yang panasan. Pulang ngaji ditanya sama lakinya, lo tadi ngaji sama Pak Ustadz Sunita dapat apa? Sakit. Kenapa? Itu tetangga bongbong dapat gelang, punya gelang 8 dipakai semua di tangannya. Terus di depan gua gini baik, gerah ya bu, dilihat-liatin baik depan muka saya. Ya emangnya ge orang lain mah ama yang namanya istri teh memuliain, tuh tangannya dikasih gelang, dikasih cincin. Orang lain mah tuh tangannya penuh ama gelang ama emas. Gua mah nih punya tangan teh penuh kukutil. Ya pokoknya mah besok kalau ama kamu saya nggak dibeliin gelang, saya mah mual bakal ngaji rotina lagi mual. Ya akhirnya ibu nggak nyuci, nggak peren-peren rumah. Kenapa? Ngambek pengen dibeliin gelang. Ujung-ujungnya bu, lakinya puyeng datang ke desa. Pas ke desa ketemu sama Pak Polisi. Pak Polisi sini apa? Minjem dulu borgol sebentar. Buat apa? Jangan dipakai main. Pokoknya penting banget dikasih sama polisi. Dibawa ke Cikampek, disipuh koneng. Pan juga emas aja. Sore-sore pulang nih, udah gua beliin gelang paling gede. Pokoknya mas seperum sini ibu-ibu mual yang punya. Dipakai sama istrinya. Ya Allah ibu lempang lagi nyanggeyeng wae. Yang mudah 2,5 kilo mah. Dalai emas eta mah borgol. Nih titip ibu, hidup mah jangan suka panasan. Kenapa? Orang yang panasan mah susah gemuk. Makanya kalau di sini ada ibu-ibu kurus mual salatah, orangnya sulit. Ya, orangnya sulit. Kenapa? Mikir baik dia mah. Ya, tapi di sini mah insya Allah ibu-ibunya nih pada gemuk-gemuk, berarti di sini mah. Berarti ini mah ibu-ibunya pada dimuliain sama lakinya. Dikasih makan baik, bajunya dikasih, emasnya dikasih, duitnya dikasih, lakinya mah nggak kebagian apa-apa. Ya, makanya laki-lakinya pada kurus-kurus tuh. Ya, menikah tingali dada nanti lamun ditundaan lauk koi tak bisa dinokos kieuna. Menikah ruru, Ustad oge cenah eta kuru. Saya mah ibu kuru ge lain kurang nyatu lah. Ya saya mah emang kuru dari sononya be, kurus oge. Nih maaf nih bu, saya mah bukan sombong. Saya mah bu kurus bukan kurang makan, bukan kurang duit, bukan. Saya mah emang kurus dari sononya. Nih saya mah bu tiap hari ge makan ama bekakak ayam baik saya mah bu. Tadi siang saya ngisi di sono no, di Kampung Tirtajaya. Oh no di sono tadi di luar, di sono. Pulang ibu dibawain bekakak ayam. Ya di sini ini malam sekarang nih nggak tahu didapat apa enggak di sini kira-kira. Dapat ya. Terima kasih Ustaz. Tapi kalau tadi Ustaz belum sempat ngebekakak karena riwuh kan tadinya, diharap aya tah. Ya, jadi nitah we lah ka Pak RT pokoknya mah. Da ceramah anaknya karek maju iya Ibu. Ya, maaf Ibu kita mah bukan minta ngasih tahu takut lupa. Ya, karena kalau pulang ceramah teh suka ditanya sama istri, dari mana? Lah, habis ceramah. Lah geningan gak dibawain berkat, yang gak dikasih. Lah, bohong, bukan habis ceramah, paling gak habis main. Beneran habis ceramah. Di mana-mana gak habis ceramah, aku dapat berkat, yang gak dikasih. Ujung-ujungnya pulang ceramah berantem sama istri. Nah, saya mah daripada berantem sama istri, lebih baik berantem sama Ustadz Sunita. Barabi urusan anak ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Sampai mana kita ngaji teh bu? Bekakak. Terima kasih. Ya, jadi deh bu,
kita jadi orang kaya, jangan jadi orang kaya yang sombong. Kenapa? Karena orang kaya yang sombong mah itu sifatnya Fir'aun, itu sifatnya Korun. Ibu tahu nggak Korun? Korun itu ibu orang miskin. Datang sama Nabi Musa pengen didoain supaya jadi orang kaya. Didoain tuh sama Nabi Musa. Akhirnya tuh Korun jadi orang kaya. Pas jadi orang kaya datang perintahan dari Allah untuk ngeluarin zakat. Tapi ini Korun dengan congkaknya menolak perintahan Allah lewat Nabi Musa. Bahkan dia menganggap hartanya itu adalah hasil perjuangannya. Dia tidak mau berbagi, bahkan tuh harta dipakai sombong. Dia lagi berjalan di kampungnya, mamerin itu hartanya. Itu saking banyaknya hartanya Korun, Bu. Itu gemboknya doang dinaikin ke ontak, dinaikin ke keledai, saking banyaknya hartanya Korun. Saya mau nanya sama sini ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kunci gudang harta kita. Ibu ada berapa? Kita mau orang punya gudangnya oge. Ya, itu lagi jalan tuh, Bu. Allah murka sama Korun, bumi digetarkan, tiba-tiba ibu bumi terbelah, hartanya Korun masuk semua sama Korun-korunnya. Makanya kata ulama, Korun itu diibaratkan manusia yang tak pernah ada di dunia. Kenapa? Karena nggak ada ceritanya, habis semuanya. Ya, cuman kesininya kalau ke Indonesia tuh ada istilah apa, harta karun. Cuman orang Indonesia pada bego sama tolol. Kenapa? Nyari harta korun, harta karun di mana? Di Kelawang. Lah mau ketemu. Wong Korun ditenggelamkannya sama Allahnya di sono di Mesir. Makanya orang sini kalau mau nyari harta karun jangan di Kerawang, tapi kemana? Sono ke Mesir. Insya Allah mual ketemu. Ya udah Allah selesai. Makanya nih orang yang sombong dengan hartanya, lihat ujungnya Allah akan binasakan, Allah akan hinakan. Ya, orang yang sombong dengan jabatan itu pun Allah akan hancurkan, Allah hinakan. Siapa? Fir'aun. Fir'aun dia punya jabatan, sombong dengan jabatannya, ujung akhir kehidupannya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nih Bu, jangan sampai kita jadi orang sombong. Kenapa? Karena orang sombong itu akhirnya akan dibinasakan tragis kalau dia nggak sempat tobat kepada Allah Ta'ala. Tetapi orang yang punya sifat tawadu, Allah akan tinggikan derajatnya. Kenapa? Man tawadu'a rafa Allah wa man takabara wadu Allah. Siapa orang yang tawadu, Allah akan angkatkan derajatnya. Siapa orang yang sombong, Allah akan hinakan dia punya kehidupan. Ya, makanya mudah-mudahan Ibu Allah titipkan harta sama kita, Allah jauhkan kita dari sifat sombong. Allah titipkan jabatan ke kita, mudah-mudahan Allah jauhkan sifat sombong dari diri kita. Ya, kan ada tuh pejabat sombong, Bu. Kalau lagi mau pemilihan mah Bu baik banget sama kita. Datang acara muluda dia datang, acara rajaban datang, tahlilan dia datang tuh. Kita colok tuh, kita dukung dia, alhamdulillah dia menang tuh Bu. Sekarang mah diondang boro-boro tahlilan, acara rajaban dia orang datang. Makanya nih saya titip sama orang sini, jangan tiap tahun kita tipu. Jadi orang bego tiap tahun. Ya, apalagi nih Bu, bentar lagi kita bakal pilkada. Pemilihan kepala daerah, bupati ama gubernur. Nih kita mah Bu tetap jaga kerukunan ya orang sini ya. Jangan sampai gara-gara beda milih kita jadi berantem. Karena sekarang banyak orang gara-gara beda milih jadi berantem. Bahkan pengajian bubar gara-gara apa? Beda pilihan. Kata jamaahnya gini, lu jangan ngaji sama ustadz yang ono, ngapa? Itu mah bukan golongan kita, itu ustadz itu mah. Wah, emang golongan siapa sih? Ya pokoknya mah Ibu bebas beda pilihan mah. Lah orang yang namanya resep nggak bisa dipaksain, bener nggak Bu? Pokoknya mah kita mah nih prinsipnya gini baik, prinsipnya besok kalau pilkada meuli cilok make kecap mual nyolok lamun untuk gocap. Nah, ieu banget gocap doang ya. Ya, ieu marah ribut, marah sewa. Janganlah, tetap indah kebersamaan itu indah. Ya, perpecahan itu menjadi musibah. Maka hati-hati, tetap jaga kerukunan, jaga silaturahmi, jaga kekompakan. Silakan beda milih, karena itu maka resep Ibu. Saya mah resepnya sama 04, coblos 04.
Saya meresepnya 05, coblos 05. Kata bapak-bapak, gua meresepnya nyoblos di rumah bae nyoblosnya. Ya, pokoknya yang suka di mana bae silahkan. Ya, yang penting tetap jaga kerukunan. Ya, tuh orang pas sebelum dicoblos mabuk baik sama kita. Udah jadi pejabat lupa tuh namanya pejabat sombong. Makanya kalau ibu besok dititipin jabatan, jadilah pejabat yang tawadu. Kenapa? Karena sifatnya Nabi Muhammad itu sangat begitu tawadu. Kalau ibu dan bapak hari ini punya sifat tawadu, berarti tersambung diri kita dengan sifatnya Nabi, tersambung diri kita dengan Nabi, maka rahmat berkah bakal turun kepada kita. Kenapa? Karena kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga ibu, sifatnya Nabi itu apa? Nabi itu ibu lisannya itu teramat sangat terjaga. Tidak pernah keluar dari lisannya Nabi itu cacian apalagi makian. Ya, nih kita nih ibu bakal masuk ke dalam sorga besok di akhirat. Atau kita terlempar ke dalam neraka tergantung nih lisan digunakannya untuk apa. Kalau di lisan kita gunakan untuk nyaci maki orang, untuk ngehina orang, untuk ngegosip orang, maka yahdi ilan nar, ini lisan akan menghantarkan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau ini lisan kita gunakan untuk nasihatin orang, kita gunakan untuk baca Quran, untuk zikir, lisan kita keluarkan kata-kata yang indah, maka yahdi ilal jannah, ini yang namanya lisan akan menghantarkan kita ke dalam sorga. Nah, lisannya Nabi itu sangat terjaga. Nabi itu lisannya tidak pernah mencaci, memaki, apalagi ngehina orang. Nah, kita nih umatnya Nabi Muhammad, jaga lisan kita. Makanya nih bu, biar lisan berkah, ada 4 amalan yang mesti kita kerjakan. Karena lisanul barokah arba'atun, lisan yang berkah itu ada 4. Yang pertama, lisan yang berkah itu apa? Kasratu zikir. Lisan yang berkah itu lisan yang banyak zikir kepada Allah. Terkhusus zikir apa? La ilaha illallah. Saya titip nih sama ibu-ibu, kita nih udah diajarin sama guru-guru kita. Kalau habis sholat itu baca zikir. Sekarang nih nggak tahu di Peru masih ada nggak orang kalau habis sholat baca zikir. Karena sekarang mah banyak yang ngebid'ahin. Itu habis sholat ngapain zikir? Bid'ah, Nabi orang ngajarin. Padahal Nabi ngajarin kalau habis sholat ya baca istighfar, baca Allahumma antas salam, baca Allahumma lamania, baca Allahumma ajirna, baca subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, subhanallah 33, terakhir apa? La ilaha illallah. Baca tuh. Kita mah udah habis sholat boro-boro zikir, sholatnya dia pengen cepat-cepat baik. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, assalamualaikum, ciluk gua jelang pakai ciluk basegala kita mah. Ya, padahal kan diajarin sama Nabi habis sholat zikir, khususnya apa? Zikir la ilaha illallah. Nih, saya mau nanya sama ibu-ibu. Jawab ya, kalau nggak dijawab setruk 17 tahun. Ya, saya mau nanya ibu-ibu. Pernah nggak ibu kita saking resepnya main HP, bapak juga nih saking resepnya main HP, kita punya jempol ampe kerasa panas. Jawab lo. Pernah nggak? Ah, bagus. Jujur jadi orang mah. Bapak pernah? Jawab. Ya. Sarua orangnya pernah soalnya. Ya, pertanyaan kedua. Pernah teu bapak jeung ibu muterkeun tasbih zikir ka Allah tapi keun ka eta jempol jeung curug urang ngarasa panas? Pernah can? Jawab pincan. Wae dipangajawabkeun. Ya, emang isukan anu bakal nulungan ka urang ya nu nyalametkeun ngasupkeun ka surga emang Samsung. Emang Nokia, Oppo mah murah, Oppo mah. Besok yang bakal kasih kita kemuliaan, keselamatan siapa? Allah Ta'ala. Lewat apa? Deketin Allahnya lewat zikir tuh, biar Allah nanti kasih rahmatnya, kasih sayangnya, kita dimasukin ke surga. Ya, makanya sekarang tuh ibu di tempat sholat simpen tuh yang namanya tasbih. Bapak-bapak kalau ke masjid bawa tasbih pak, biar zikir, tulisan kita dipakai zikir. Sekarang mah udah jarang kita lihat orang pergi ke masjid bawa tasbih. Nih bapak-bapak kalau ke masjid nih, tengah jalan tasbihnya lupa nggak kebawa, yakin bapak-bapak mual bakal balik deh. Mual, kata gua mual.
Tapi namun bapak-bapak ke masjid tengah jalan lupa tuh HP-nya gak kebawa, yakin bapak-bapak bakal balik lagi. Kenapa balik lagi? Karena lupa tadi ada WA dari janda belum dihapus. Ya, makanya nih titip sama ibu-ibu nih, titip sama ibu. Nih bu, ibu punya laki nggak? Nih, kita punya laki bu, laki kita bu biasanya mah HP-nya disimpan be. Sekarang mah dipegang bae HP-nya. Bahkan lagi berak ya HP-nya bunyi langsung lari ente cewek-cewek acan. Nah kalau ibu punya laki udah punya kelakuan model gitu, maka ibu kudu punya curiga. Kudu punya curiga. Bener bae bu, jam 11 malam laki lagi tidur, kita buka tuh HP-nya, bener ada tulisan WA gini tulisannya, Assalamualaikum ayang, kutunggu dirimu di bawah pohon kemboja. Jeng jurik berarti ada macam ya. Makanya nih kalau lisan pengen berkah, lisan kita yahdi ilal jannah, bisa menghantarkan kita punya lisan masuk ke dalam surga, maka gunakan lisan kita ini untuk banyak apa? Berzikir kepada Allah. Yang kedua, kalau lisan ingin berkah apa? Kasratus sholawat, banyakin baca sholawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, akrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aksarukum sholatan alayya. Manusia yang paling dekat tempatnya dengan aku besok di hari kiamat siapa? Orang yang nih hari paling banyak baca sholawatnya nih bu. Nih besok kalau ibu dekat sama Nabi di hari kiamat, berarti ibu teh besar harapan bisa raih syafaatnya Nabi. Kalau orang dapat syafaatnya Nabi dijamin selamat. Tapi sebaliknya, kalau kita makin sedikit baca sholawat berarti makin jauh sama Nabi. Kalau makin jauh sama Nabi berarti sangat sedikit besar harapan kita dapat syafaatnya Nabi. Kalau nggak dapat syafaatnya Nabi dijamin kita mah celaka. Ya makanya nih bu, bajakin baca sholawat. Cuman titip sama ibu-ibu, kalau baca sholawat nih bu, ibu nggak bisa baca sholawat yang panjang, yang pendek aja. Kemarin ada ibu-ibu sombong baca sholawat pengen yang panjang pada belum apa, akhirnya 2 minggu nggak bisa pulang-pulang, nyasar. Itu sholawat kamilah bu. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Sulawesi Makassar katanya. Ya itu bisa balik gak kan nyasar ke Makassar. Kita mah kalau nggak bisa yang panjang, yang pendek aja. Sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, yang penting banyak. Ya bahkan ibu, saya titip sama ibu-ibu. Ibu pengen nggak punya anak soleh? Pengen nggak? Nih kata ulama, di antara salah satu keberkahan sholawat itu Allah akan waris, Allah akan jadikan orang tua yang rajin baca sholawat, anaknya Allah akan jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ya nih bu, sekarang mah bu, kalau ibu mau perhatiin, bapak mau lihat, kenakalan anak-anak sekarang sudah keluar dari akal sehat manusia pada umumnya. Kemarin ibu di daerah Jawa, Sumatera, ada anak perempuan diperkosa sama anak laki-laki yang merkosanya umur 13 tahun sama 11 tahun. Dulu bapak kita sering lihat di TV itu berita kriminal yang merkosa teh preman, orang tua, beragajulan yang udah tua. Lah ini mah bocah baru 13 tahun bu. Berarti sekarang ini sudah sangat rusak moral akhlak anak-anak kita. Makanya kalau tidak dapat hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala, maka anak kita akan terseret dengan kerusakan zaman yang terjadi. Makanya tuh biar anak kita dapat hidayah dan taufik jadi anak-anak yang soleh. Nih riadohnya orang tuanya banyakin baca sholawat. Saya mah sering bu ke rumah, banyak orang tua yang minta air sama saya. Assalamualaikum, salam. Ada apa? Ini Pak Ustadz mau minta air. Buat apa? Anak saya lagi mondok di sono di Subang, terus nelpon bae pengen pulang, ilokan baru sebulan mondok pulang, terus minta air biar betah. Bawa nggak akuannya? Bawa sama saya bu, dijampein, didoain. Orang kampung mah bukan minta doa, minta jampe, bacain. Ini gimanain Ustadz? Bawa ke sono ke Subang, dibawa ke Subang. Itu bocah bu yang lagi nangis, kokoso dan golera, pengen pulang, dikasih air dari saya, diminumin, cep, langsung betah ibu. Tapi cuma 2 minggu. Udah 2 minggu datang lagi, Assalamualaikum, salam Ustadz. Apalagi ibu gimana sih Neng, kemarin betah Ustadz, alhamdulillah dikasih air sama Ustadz. Terus sekarang mau minta air lagi. Terus kenapa sih? Nelpon lagi pengen pulang, ilokan 2 minggu pengen pulang lagi. Dia kan aku anak
Campeane ibu dibawa lagi ke sono. Itu bocah yang lagi nangis pengen pulang, cep langsung betah. Tapi 2 minggu diwae. Abri atuh pas sampai bisa penting mikir ya kunaon doa dengan 2 minggu ya kekuatan anak. Padahal sakabeh doa geus dibacakeun. Oh pantesan cek doa abdi kekuatan dengan 2 minggu udah amplopna dengan 20.000. Jadi jika lamun amplopna 1 juta mah kuateun satahun tak budak teh betah. Ya, pan puyeng cek. Bentar-bentar minta air, bentar-bentar dapat telepon di sekolah karena ada kasus, bentar-bentar dari Polres, dari Kapolsek karena tawuran. Puyeng kita. Tapi punya anak soleh nikmat. Walaupun kita bukan orang kaya, bukan pejabat tinggi, kita bukan orang yang terkenal, orang biasa, tapi punya anak yang soleh nikmat, kita punya kehidupan. Makanya biar kita punya anak soleh apa? Kita nih orang tuanya rajin baca sholawat. Yang ketiga ibu, kalau lisan ingin berkah, nih lisan bisa menghantarkan masuk ke dalam surga apa? Yang keempat, hendaklah gunakan lisan kita ini untuk apa? Likasroti qiraatil Quran, banyak-banyakin baca Al-Quran. Lalu yang keempat, kalau lisan ingin berkah, gunakan lisan kita untuk ngasih nasihat, kebaikan, kata-kata yang indah buat siapa? Saudara-saudara kita. Jadi yang ketiga, sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi apa? Lisannya itu terjaga. Nabi itu punya lisan, tidak pernah nyaci, tidak pernah maki. Lisannya penuh dengan kebaikan. Kalau keluar lisan Nabi, ucapannya mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung pelajaran. Nah kita umatnya Nabi Muhammad, jangan kita keluarin kata dari mulut kita kecuali ini menjadi kebaikan buat orang yang apa? Mendengarnya. Makanya biar lisan berkah apa? Jadiin lisan kita banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin baca Quran. Kalau mau ngomong kita harus menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat ibu, sifatnya Nabi itu apa? Wala musahin. Nabi itu orangnya teramat sangat dermawan, tidak pelit. Karena orang yang pelit itu orang yang keluar dari sifatnya Nabi yang mulia. Nabi itu sangat teramat dermawan. Bahkan Pak, pernah diceritain ada orang yang datang sama Nabi. Dulunya nih orang pendeta Bu. Karena dia masuk Islam, akhirnya fasilitas yang diberikan kepada dia diambil. Dia jadi orang miskin, datang sama Nabi. Pas datang sama Nabi, ya Rasul, saya sekarang udah gak punya apa-apa. Saya minta dong sesuatu. Sama Nabi tuh Bu, pendeta dikasih domba. Yang ini domba jumlahnya sampai 100.000. Pak Tohu Gonaman Jabala ini diberi domba, yang domba itu disimpan di antara 2 gunung. Jadi ada 2 gunung nih Bu. Nah di tengah-tengahnya teh namanya apa tah? Ada 2 gunung, di tengah-tengahnya apa? Hah? Lembah. Ya, di tengah-tengahnya lembah. Ai lembah eta berarti rada jabrik, lembah banyak, hutan lembah mah. Ibu di sini gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya tuh ada domba 100.000. Tuh dikasih semua sama itu orang. Akhirnya dia pulang ke kampungnya bilang gini, "Hei, para penduduk kampung, aslimu, hendaklah kalian itu masuk ke dalam agama Islam." Kenapa? Karena Muhammad itu ngasih, tidak pernah ada rasa takut dia jadi orang yang fakir. Karena Nabi emak tidak pernah kalau dipinta itu keluar dari mulutnya kata lah itu apa? Tidak. Nabi itu kalau dipinta pasti Nabi itu selalu memberikan. Nih Nabi deh Bu, lagi nenteng domba nih pulang. Tiba-tiba ada orang yang bilang gini, "Ya Rasul, itu bawa apa?" Kata Nabi, "Bawa domba." Kata orang, "Ya Rasul, itu domba buat saya be." Nabi mah Bu, orang mikir lagi, dikasihin. Kamu pengen ya? Dikasihin. Ya, ibu besok lagi naik motor nih Bu, lagi naik motor. Ya, tiba-tiba ada yang ngeberhentiin. "Bu, berhenti." "Ngapa?" "Ini motor buat saya." Kira-kira dikasih mual? Bapak-bapak dikasih mual? Sama. Lah emang lu siapa? Saudara bukan, apa-apa bukan. Kita mah emang pelitnya 17 setan kita mah. Ya. Lah kemarin ini gini, di Ustadz Sumita nih, kadang pan memuludan tuh. Kemarin pan diumumin ibu-ibu, ntar kadang teh malam apa sih Bu? Hah?
Malam minggu di majlis taklim mau ada muludan. Nah ibu-ibu mau ikutan nyumbang sedekah, mangga diantos. Tuh ibu-ibu ada yang mikir sampai 2,5 jam mau ngasih. Gocap apa 20.000 ya? Gocap apa 20.000? Alhamdulillah dikeluarin 10.000. Si pelit ya mah. Ya, ada di sini orang-orang pelit ada. Mari kita doakan orang yang pelit mudah-mudahan panjang umurnya, luas rezekinya. Kalau nggak tobat-tobat sambar geledeg. Ya, tidak ada gunanya apa orang yang pelit mah. Sok orang pelit non gunana. Komo aja lemah beunghar pelit ya, tong dihormat-hormat teuing ka bapak-bapak, komo ka ustad. Ya, urang jadi ustad aja lemah beunghar koret. Tong dihormat-hormat teuing, gunana aja lemah beunghar koret mah. Ya, mending kene aja lemah teu boga tapi berean eta dimuliakeun. Ieu mah kadang kala aja lemah beunghar mun kuat tungkul-tungkul. Apanan dina hadis kage jelema nu ngamuliakeun jelema beunghar karena kabeungharana leungit seperti lu agamana. Makanya abdi mah Pak enggak pernah menundukkan kepala di depan orang-orang yang beunghar koret. Kecuali nu beunghar berehan, eta mah kudu supaya dibere urangna. Ulah macam-macam ka jelema nu beunghar berehan mah. Tapi jelema beunghar koret Pak tong nemen-nemen teuing dihormat. Lamun datang paneuri tunda we di tukang koret ieu nyumbang teu. Ya apa aja jelema teh bong Pak Haji jelema beunghar datang ka pandeurian oge peda beunghar dikahareupeun. Aya jelema nu miskin diuk dihareup ge peda teu boga dikatukangkeun eta panitia geblak nu kitu. Nu ditukang mah geus katukangkeun, nu pandeuri-pandeurikeun. Bener teh boba. Ya bong Pak Haji datang ka pandeuri dihareupeun ieu haji eta mah teu nyumbang ieu keun dae. Tong ditunda dihareup. Tundana ge disolokan di haji nu kitu mah. Ya, sabab naon? Al-bahil baidun minallah wa baidun minal jannah wa baidun minan nas qaribun minan nar. Jalma nu bekoret jauh ti Allah, jauh ti surga, jauh ti jelema. Ibu-ibu nih resep teu gaul jeung jelema nu koret. Henteu jauh ti jelema tapi qaribun minan nar, deukeut jeung narakana Allah. Tapi sebaliknya orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, baidun minanar, jauh daripada yang namanya neraka. Di dalam kitab Minhus Saniyah ibu, itu ketika Allah nyiptain neraka teh nanya sama Allah. Kata neraka ngomong gini ibu, ya Allah, engkau teh ciptain aku teh untuk siapa? Kata neraka ngomong nanya sama Allah. Kata Allah, al-bahil wal mutakabbir. Hei neraka, aku ciptakan engkau untuk orang-orang yang sombong dan untuk orang-orang yang pelit. Makanya kalau hari ini kita punya sifat pelit, sesungguhnya kita sedang mendaftarkan kita punya diri menjadi penghuni nerakanya Allah Ta'ala. Makanya ibu habis maulid Nabi, jadilah orang yang dermawan. Apalagi terhadap perjuangan agama, jangan jadi orang pelit. Nih, ibu nih, kalau ibu punya anak, terus anak ibu teh mau studi tuur, ibu nggak punya duit, punya cincin, ibu berani nggak jual cincin supaya anak bisa ikut studi tour? Berani nggak? Berani. Nah, terus nih di kampung kita ada maulid Nabi. Datang panitia ke rumah kita, mintain sumbangan sedekah buat maulid. Ibu teh nggak punya duit, kebetulan punya cincin. Berani nggak lu jual cincin supaya bisa nyumbang maulid Nabi? Berani apa enggak? Berarti selama ini kau cintanya dusta kepada Nabi. Kenapa dusta? Karena tidak pernah mau berkorban untuk orang yang dicintainya. Saya mah nih bu, alhamdulillah punya istri teh solehah. Saya di rumah nih Pak, kalau mau acara maulid Nabi, orang punya duit. Kebetulan istri punya gelang, punya cincin, dia mah dijual dulu cincin. Dijual dulu gelangnya, buat apa? Buat maulid Nabi, ngagungin Nabi, nyenengin Nabi. Saya mau nanya sama ibu-ibu, pernah nggak ibu sama bapak ya ngajual cincin atau ngajual motor atau jual HP? Ibu ngajual cincin, ngajual gelang, jeung acara maulidan. Pernah encat? Jawab. Berarti bohong cintana. Sabab non, henteu daek berkorban. Ya,
Makanya Bu, saya mah alhamdulillah tuh Bu punya istri teh baik. Makanya istri saya kalau belum meninggal saya mah mau dikubur istri saya mah Bu. Mau saya mah, bapak soleh dia mah. Ya, alhamdulillah saya Bu suka muludan di rumah. Saya mah muludan di rumah 2 kali. Kemarin Maulid Nabi ibu-ibu tuh acaranya siang. Kalau bapak-bapak beda lagi malam. Kalau ibu-ibu mah siang tuh. Saya kemarin nyangu, ibu tahu nggak nyangu? Nyangu teh anak nasi, saya mah acara sampai 10 gantang Bu. 10 gantang. Ya emang ibu-ibu mapan tim gegana. Nyuguhin ibu-ibu mah emang resep gegana. Tahu nggak bapak-bapak gegana? Gegaris di mana-mana dia mah. Ya, nggak bisa disuguhin, pokoknya abis dia sama dia mah. Ya, tim gegana wungkul ya. Gegaris di mana-mana. Ya. Ya mah muludan di rumah. Saya mah nggak mau disebut Ustadz Jarkoni. Ibu tahu nggak Ustadz Jarkoni? Bisa ngajar, olah bisa ngalakoni. Ngomong mah ke orang ke barat ke timur, tapi kelakuannya jauh dari barat jauh dari timur. Itu namanya Ustadz Jarkoni. Bisa ngajar, orang bisa ngalakoni. Ke orang mah suruh sedekah, dianya pelitnya 17 setan. Ke orang mah jangan berharap diberi, dia mah pengen diberi baik. Itu namanya Ustadz Jarkoni. Bisa ngajar, orang bisa ngalakon. Makanya saya mah nggak mau nyuruh orang muludan di rumah, nggak muludan. Makanya saya mah muludan di rumah 2 kali. Ya, ibu-ibu sama bapak-bapak udah kemarin tuh Ustadz Sumita ke rumah. Sama di rumah saya pakai yang kayak gini nih. Cuman bukan sayur-sayuran. Ya, cuman nih terong usahain yang dapetinnya kudu bapak-bapak, jangan ibu-ibu, bahaya di terong. Ya. Apalagi ini harus dijauhkan dari janda-janda muda ini dan janda-janda tua ini. Ya, bahaya ini. Iya kayak terong sagala ya. Ya, rupa-rupa sekolah ditaikeun. Engke deui malamun hayang loba nu hadir. Nak nu digantungkeun ulah sayuran Ustaz Sumita naon? Motor Honda Beat. Ah, ya gantungkeun engke pas rebut katinggang. Rame pan loba polisi ge daratang. Ya. Jam sabaraha Ibu? Jam 11. Sudah sekian saja ya, karena udah malam. Ibu-ibu besok mau gawe, bapak-bapak besok mau kerja. Jadi intinya Ibu, mari kita belajar nyontoh akhlaknya Nabi. Karena ketika kita bisa nyontoh akhlaknya Nabi, ngikutin apa yang dilakuin Nabi, maka diri kita bakal tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sumbernya rahmat, sumbernya berkah. Berarti kalau kita tersambung dengan Nabi Muhammad, maka rahmat berkat bakal turun kepada kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan rahmat dan barokah. Insya Allah kelak nanti mati pun kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ditutup sekian. Kabanten jalan kabanten naik roda nyoren bedil. Hapunten abdi hapunten lamun aya bakaka keur anturkeun ka mobil. Hadani Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sambil nanggung. Awas jangan nginjak ya. Tenang, video. Tenang, sebelum doa. Sok. Bapak-bapak oke sarua eta nu dijera biarkan heula. Baik, kalau sudah duduk dulu. Kalau sudah duduk dulu. Ya, kalau sudah duduk dulu. Ya, duduk dulu sebentar Ibu. Ya, duduk dulu sebentar Ibu ya.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Ferry yang sudah menyampaikan tausiahnya yang mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti dan bisa juga diamalkan oleh